membahas tentang bagaimana cara membandingkan nilai rata-rata dengan menggunakan uji gugus Scott-Knott ya, Scott-Knott. Nah, ini sebetulnya berbeda dengan uji-uji yang sebelumnya, di mana uji yang sebelumnya itu menggunakan formula yang hampir sama, yaitu nilai tabel tertentu dikalikan dengan nilai kuadrat dengan jalan. Nah, kalau di uji Scott-Knott ini sebetulnya hanya uji gugus ya, hanya menggrupkan apakah nilai dari perlakuan tertentu ini termasuk ke grup yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang mana ya. Dan perbedaannya dengan uji yang lainnya, kalau kita perhatikan di uji gugus Scott-Knott itu ya, satu treatment atau satu perlakuan itu hanya bisa masuk ke salah satu grup, misalnya A atau grup B saja atau grup C saja. Tidak bisa dia masuk ke grup A, dia juga masuk ke grup B. Beda dengan sosok yang sudah kita bahas. Mungkin untuk treatment tertentu dia kita beri simbol misalnya notasi A, B ya, karena dengan A itu tidak berbeda, dengan B juga tidak berbeda. Tapi kalau di uji Scott-Knott, kalau kita perhatikan di sini, ini A, B, C, D, ini hanya salah satu ya, masuk ke A, atau masuk ke B, atau ke C, atau ke D ya. Itu perbedaannya dengan sosok yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah ini untuk uji gugus dengan menggunakan Scott-Knott, ada beberapa term di sini ya, ada beberapa istilah yang harus kita perhatikan di sini ya. Nah mungkin kalau misalnya Anda perhatikan ini ada beberapa formula-formula. Sebetulnya kalau Anda sudah paham nanti tentang formula-formula dan simbol-simbol yang ada di sini, itu mungkin Anda tidak akan terlalu kesulitan ya dalam menggunakan uji gugus Scott-Knott ya. Nah, sebetulnya untuk melakukan uji gugus Scott-Knott ini pengerjaan ini dimulai dengan memisahkan grup rata-rata untuk mendapatkan jumlah kuadrat antar grup yang tertinggi. Jadi yang pertama itu dicari nilai B0-nya ya, B0-nya di mana nanti kalau misalnya kita sudah mendapatkan yang tertinggi, B0 maksimum, nah kemudian selanjutnya pekerjaan itu dilanjutkan ke tahap berikutnya ya. Jadi langkah yang pertama kita menghitung nilai B0 ya, nilai B0. Untuk B0 ini ya, formulanya seperti ini. Formulanya seperti ini. Kita perhatikan di sini ya. Dimulai dengan menyusun nilai rata-rata dalam urutan menaik atau misalnya menurun ya. Kemudian banyaknya B0 di sini nanti akan terdapat beberapa B0 ini pasangan grup rata-rata yang mungkin ini kalau kita perhatikan atau G-1 itu banyaknya B0 ya. Jadi kalau misalnya ada 1, 2, misalnya ada 2, itu B0-nya itu hanya 1. Grupnya itu 2 dikurangi 1. Kalau misalnya ada 5, B0-nya G 5 kurangi 1 itu 4, misalnya seperti itu ya. Ini banyaknya B0, ini pasangan grup rata-rata yang mungkin ya, atau G dikurangi 1. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan ada B0 dengan menggunakan formula di sini T1 kuadrat per K1 ditambah T2 kuadrat dan seterusnya seperti formula di sini. Kemudian di sini ada T1 ini T1 ditambah T2 kuadrat dibagi K1 tambah K2 ini merupakan faktor koreksi ya. Maka kalau kita perhatikan karena ini faktor koreksi bentuknya bisa kita rubah menjadi seperti ini untuk B0 ya. T1 kuadrat ditambah dibagi K1 dan seterusnya ya, dikurangi faktor koreksi. Nah, di mana di sini ini yang harus diperhatikan di sini. Ada T1 dan T2 dan ada K1 dan K2. T1 dan T2 itu adalah jumlah dua grup rata-rata ya, jumlah dua grup rata-rata. Kemudian K1 dan K2 banyaknya rataan pada masing-masing grup ya. Oke, ini masih mungkin Anda masih bingung apakah itu T1 dan K1.
Coba kita perhatikan ke sini ya, perbola. Ini mungkin nanti akan kita bahas ya tentang ini T1 dan K1 ya. Kemudian selanjutnya setelah ditemukan nilai B0 maksimum, kita melakukan perhitungan nilai lambda ya. Nilai lambda ini ya, formulanya seperti ini, V dikali dengan B0 maksimum. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan nilai B0 maksimum, kemudian dibagi dengan 2 P kurangi 2 dikali S0 di sini ya. Nah, S0-nya sendiri ini sebetulnya kalau kita perhatikan ini formula, ada lagi formula lanjutannya seperti ini. Ini rada ribet ya kalau misalnya kita lihat di formulanya, sebetulnya tidak seribet seperti ini ya kalau kita sudah paham ya bagaimana cara menggunakan formula-formula yang ada di sini. Y di sini rata-rata perlakuan, kemudian Y ini YI ini rata-rata perlakuan, kalau Y ini rata-rata umum, G banyaknya perlakuan yang akan kita bandingkan, V atau JB itu ini V di sini. Ini derajat bebas dari galatnya, tetap kita gunakan seperti sebelumnya ya, derajat bebas galat. Kemudian SY kuadrat di sini, yang SY kuadrat ini adalah kuadrat tengah galat dibagi dengan R untuk mencari S0 ini ya. Jadi di sini galat juga tetap terlibat ya di pengujian Scott-Knott. Kemudian R ini adalah banyaknya ulangan. Ini ya beberapa istilah yang digunakan di formula ini ya. Kemudian nanti lambda ini kita bandingkan ya dengan chi square atau chi square di sini ya. Jadi sebaran lambda ini didekati oleh sebaran chi square dengan derajat bebas. Derajat bebas ini G, ini banyaknya grup ini, banyaknya rata-rata yang akan dibandingkan, dibagi dengan P kurangi 2. Nah kemudian selanjutnya sama seperti sebelumnya ya, untuk perbandingkan. Bandingkan lambda dengan nilai chi square-nya ya. Nah, apabila lambda yang kita hitung di sini lebih besar dibanding dengan nilai chi square pada taraf nyata tertentu dan derajat bebas tertentu, maka gugus nilai rata-rata yang diuji itu tidak seragam. Dan apabila lebih kecil daripada ini dikatakan seragam ya. Nah, ini flow-nya ya, alurnya kalau misalnya kita perhatikan. Yang pertama ini nilai rata-rata sama seperti sebelumnya yang sudah diurutkan. Kemudian hitung nilai B0. B0-nya ini ada B01, B02, B03, B04, dan seterusnya sampai B0 G-1 ya. Jadi kalau ada 6 itu B0, 5, B1. 6, berarti B05 ya, B05. Kemudian cari nilai B0 maksimum ya. Kemudian setelah didapatkan nilai B0 maksimum, kita hitung nilai lambdanya ya. Hitung nilai lambdanya. Nah, kemudian setelah kita dapat lambda, baru kita bandingkan dengan nilai chi square-nya ya. Apakah lambda lebih besar daripada chi square? Kalau misalnya tidak, ini stop. Dengan demikian, berarti gugus tersebut itu masih merupakan satu kesatuan ya, tidak ada yang berbeda. Tapi kalau misalnya lebih besar, maka kedua gugus tersebut tidak homogen. Dengan kata lain tidak sama ya. Kalau tidak sama, berarti ada gugus yang pertama, kemudian ada gugus yang kedua. Nah, kemudian dari gugus yang pertama, itu pun nanti harus dipecah lagi ya, dilakukan hal yang sama seperti ini, seperti awal. Jadi kalau kita perhatikan, ini dilakukan iterasi. Nah, contohnya misalnya begini ya, ini biar Anda mudah memahami di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini ada 6 perlakuan. Kalau saya beri nomor di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya B0, ini ada B01. B01 itu begini. Ini gugus yang pertama itu 3 dok 1. Gugus yang keduanya ini merupakan gabungan dari sini. Ada 3 dok 5, ada 3 dok 4, 3 dok 7, 3 dok 13, kemudian gabungan. Nah, berarti ini ada berapa anggotanya? Kalau yang pertama, gugus yang pertama hanya 1, 2. Gugus yang kedua ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1 buah PS 5 buah. Jadi kalau kita bandingkan, ini 3 dok 1 lawan, ini gugus yang kedua, 3 dok 5 dengan ini. Nah, jadi kalau misalnya di sini, pas pertama kita membandingkan, misalnya B0-nya kita dapatkan kebetulan di sini ya. Itu B01 ya. B0 yang kedua tuh gugusnya ini 2, 3 dok 1 dan 3 dok 5 misalnya seperti 3 dok 1 dan 5. Tapi ini harusnya seperti yang saya katakan tadi, ini harus diurutkan dulu di sini. Harus diurutkan dulu di sini dari kecil ke besar. Jadi
kalau kita perhatikan di sini mau membandingkan seperti ini. Ini yang tadi 3 dok 13 lawan 3 dok ini semuanya. Kemudian yang kedua, B0 yang kedua, 3 dok 13 dengan 3 dok 4 misalnya lawan yang ini. Dan seterusnya ya. Jadi ada beberapa kemungkinan di sini ya. Nah, setelah kita dapatkan nilai B0 maksimum, ini ya, B0 maksimum, kita hitung nilai lambda, kemudian kita lakukan ini ya. Kalau misalnya tadi, gugus yang pertama tuh hanya 1 buah. Gugus yang kedua ini ada 5 buah. Berarti ini dikasih A, ini dikasih B. Sementara kan seperti itu. Tapi yang di sini kan masih ada 5 buah. Nggak tahu yang 5 itu apakah sama atau tidak. Nah, kalau misalnya demikian, lakukan lagi di sini, iterasi kembali di sini ya. Dilakukan kembali, itu nilai B0-nya. Nah, G-nya sekarang bukan 6 lagi, tapi B-nya sekarang hanya 5. Berarti 5 dikurangi 1, ini ada 4 B0 di sini ya. Kemudian lakukan lagi di sini, cari nilai B0 dan seterusnya. Ini terus ya berulang-ulang sampai semuanya itu ya gugusnya itu homogen. Kalau misalnya homogen ya sudah stop di sini. Kalau misalnya tidak ada, itu terus lakukan pengurangan seperti itu. Nah, baik, untuk memudahkan dalam pemahaman, kita gunakan contoh yang sama seperti sebelumnya. Ini ada tabel sidik raganya, kemudian ini ada nilai rata-ratanya, dan karena H0 di sini ditolak, ya berarti ada minimal ya satu rata-rata yang berbeda dengan yang lainnya. Dan kita lakukan langkah-langkah sama seperti sebelumnya. Jadi di sini kita urutkan dulu dari nilai kecil ke nilai terbesar. Ini nomornya itu sudah rubah ya, 5, 3, 6, 4, 2, 1. Kemudian selanjutnya setelah diurutkan, kita hitung nilai B0-nya ya. Ada B01 sampai B0 G dikurangi 1 ya. Nah, B01 yang pertama ini ya. Ini kalau kita perhatikan 5, yang pertama ini lawan 3, 6, 4, 2, 1. Ini 3, 6, 4, 2, 1. Itu B0 yang pertama. Berarti ini gugus yang pertama. Ini gugus yang kedua. 3 dok 13 di sini ya, lawan 3 dok 4, 3 dok 4 di sini sampai 3 dok 1. Tuh, itu B0 yang pertama. Kita cari nilai B0-nya berapa dengan menggunakan formula yang tadi ya. Kemudian selanjutnya, setelah mencari nilai B0 yang pertama, kita mencari B0 untuk perbandingan yang kedua. 53 ini ya, 53 lawan 6, 4, 2, 1. Berarti 3 dok 13 dengan 3 dok 4 ini kawan sekarang. Ini satu gugus. Lawan gabungan 3 dok 7 sampai 3 dok 1. Ini grup yang kedua. Ini gugus yang kedua ya. Kemudian B03-nya ini 3 dok 13, 3 dok 4 dan gabungan itu satu grup. Kemudian ini grup yang keduanya, ini grup yang kedua. Kemudian B04 ini 3 dok 13 sampai 3 dok 7 ya. 3 dok 7 satu grup di sini, dan 3 dok 5, 3 dok satunya itu grup yang berbeda. Kemudian yang terakhir ini B05 di sini. Jadi kalau di sini ada 6 treatment, berarti banyaknya B0 itu 6 dikurangi 1 ya. Berarti G-nya di sini 6 dikurangi 1 itu 5. Berarti ada 5 kemungkinan di sini. 5 lawan 3, 6, 4, 2, 1, 5, 3 lawan 6, 4, 2, 1. Di sini yang saya gunakan itu penomoran di sini ya, bukan ini, biar tidak terlalu panjang penulisannya. Nah, dari sini cari nilai B0 maksimumnya ya. Setelah mendapat nilai B0 maksimum di antara B0 ini, baru kita bisa menghitung nilai lambda ya. Jadi nilai lambda ini tidak bisa dihitung apabila kita belum menemukan nilai B0 maksimumnya di sini ya. Kemudian setelah dapat B0 maksimum, kita hitung nilai lambda, baru kita bandingkan lambda dengan nilai C-square-nya ya. C-square. Itu sebetulnya langkah-langkahnya. Nah, kemudian bagaimana untuk penghitungan B0 ini ya, B01, B02 dan seterusnya. Baik, ini coba kita perhatikan di sini untuk perhitungan yang pertama ya. Perhitungan yang pertama itu ya perlakuan 5 lawan perlakuan yang lainnya di sini kalau kita perhatikan. Jadi nomor 5 lawan 3, 6, 4, 2, 1. Jadi grup yang pertama, rata-rata pertama itu P1 di sini. Kalau kita perhatikan ada berapa buah di sini? Ada 1 buah. K-nya di sini sama dengan 1 buah. Kemudian grup yang kedua itu disimbolkan dengan T2 di sini ya. T2. Treatment yang kedua maksudnya di sini ya. Kemudian ada berapa di sini? Ada berapa buah untuk grup yang kedua? Kalau kita perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ini makanya di sini K2-nya itu 5.
Jadi untuk T1-nya ini, kemudian untuk T2-nya yang ini, kemudian untuk banyaknya di sini. K1-nya itu 1 buah dan K2-nya 5 buah. Baru kita masukkan ke sini ya, B0. Kita perhatikan di sini. T1 kuadrat ditambah ini ya, dikurangi faktor koreksi. Nah, T1 itu 13,26. Ini aja T1. Sedangkan yang T2, treatment yang kedua, di sini ada beberapa ya. Ada 14,64, ada 18,70, 19,92, sampai 28,82. Ini T2 ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini T1-nya 13,26, T2-nya ini. Kemudian kalau digabungkan T1 ditambah T2 ya ini semua jumlah ini ya, T1 tambah T2. Dan kalau kita perhatikan lagi di sini K1-nya ada 1 buah, K2-nya ada 5, dan G-nya itu sama dengan K1 ditambah K2, kemudian ada 6 buah. Di sini ada 6 buah ya, 6 buah treatment atau perlakuan. Kemudian nah kita hitung faktor koreksi di sini ya. Kita hitung dulu faktor koreksi karena kalau kita perhatikan untuk mencari nilai benoa di sini ya dengan menggunakan formula yang sudah disederhanakan di sini. Kita hitung faktor koreksi. Faktor koreksi itu formulanya T1 tambah T2 yang di sini ini dibagi dengan K1 tambah K2. Ini K1 tambah K2 atau G-nya. Jadi yang ini dibagi dengan 6 ya. Kita hitung semua dikuadratkan kemudian dibagi dengan ini adalah faktor koreksinya 2372 ya, 88. Nah, kemudian untuk mencari B0 yang pertama, ini ya, B0 pertama, ini 5 lawan 3, 6, 4, 2, 1 di sini ya. Ini, T1-nya di sini 13,26, 13,26. T2-nya di sini ada 14,64 sampai 28,82. Ini ya, 14,4 dijumlahkan semua. Setelah dijumlahkan, baru dikuadratkan ya. Dibagi banyaknya ini, 5, ada 5 kan di sini ya. Dikurangi faktor koreksi di sini ya. Kita dapatkan nilai B0 untuk yang pertama. Ini B0-nya 52,70. Kemudian itu untuk B0 yang pertama ya. Untuk B0 yang kedua, berarti 3 dok 13 dengan 3 dok 4 itu digabungkan ya. Jadi T-nya nanti T1-nya itu 13,26 dan 14,64 untuk T1. Untuk T2-nya yang ini ya. Sedangkan untuk faktor koreksi itu pasti sama ya, pasti sama. Karena formulanya untuk faktor koreksi seperti ini. Jadi untuk B01 atau misalnya B02, B03 itu faktor koreksinya sama. Yang berbeda ini ya, pasangan dari grup-grup ini. Nah untuk B02 kalau kita perhatikan di sini 53 lawan 6421 di sini ya. Ini ada 2 buah, ini ada 4 buah. Kayaknya ini ada seperti ini. Kita masukkan lagi ke sini. 53 lawan 6421. Ini sekarang kalau tadi hanya 1, 13,26 tadi yang dikuadratkan, 14,6 masuk tadi ke grup yang ini, sekarang masuk ke grup yang sebelah sini. Dan ini tadinya asalnya 1, sekarang jadi 2. Ini asalnya 5, ini jadi 4. Kurangi faktor koreksi, ini masih tetap nilainya, kita dapatkan 105. Nah kalau kita perhatikan B01 52, B02 ini ya, ini 105. Berarti ini lebih tinggi kan? Dibanding dengan 52. Tapi kita belum tahu apakah ini yang maksimumnya, soalnya masih ada B0 yang lainnya ya. B0 yang lainnya pasti nanti sampai gabungan di sini. 3 lawan 3 nanti ya. Nah, sekarang B0 3 sampai B0 5. Nah, kalau misalnya Anda sudah paham ini bisa langsung saja mungkin di sini ya. B0 3 ini 536 lawan 421. Kita hitung sama seperti yang tadi, kita dapatkan 113. Ini lebih gede lagi di sini dibanding dengan yang tadi. B04 ini 127, ini lebih gede lagi ternyata untuk B04. B05 ini 95. Baik, kalau kita perhatikan di sini berarti yang paling besar ini B05 95, B04 127, 113. Seperti ini yang paling tinggi di B04. Berarti itu adalah B0 maksimum ya. Itu yang kita dapatkan untuk mencari nilai lambdanya. Coba kita perhatikan di sini, kita rangkum di sini ya. B01 ini ya 52, 105, 113. Ini yang paling besar nih, saya kasih tanda bintang di sini. Ini 127, berarti ini adalah nilai B0 maksimum ya, B0 maksimum. Oke, kita sudah dapat B0-nya. Dan untuk menghitung nilai lambda,
Di sini kalau kita perhatikan formulanya V itu 3,14 ya. Benol maksimum sudah kita temukan tadi, benol maksimum nilainya 127 dan S0. Nah, S0 di sini kalau kita perhatikan ini diuraikan lagi sebetulnya. Ada V, ada SY, kemudian di sini kalau kita perhatikannya ada V, ada G. Nah, oke, untuk simbol-simbol yang ada di sini, ini dijelaskan di sini ya. V adalah derajat bebas ya, sama dengan 24. Itu bisa dilihat di tabel sidik ragam yang tadi ya. Derajat bebasnya ada 24, kemudian replikasi di sini ada 5 ya, R-nya 5. Kemudian S kuadrat Y-nya ini kuadrat tenaga galat dibagi dengan R. Ini kita bisa hitung langsung di sini 2,36. Dan G-nya ini ada 6 buah tadi, ada 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi. G-nya ada 6 buah. Benol maksimumnya itu 127. Baik, kalau kita sudah tahu angka-angka yang ada di sini, kita tinggal masukkan ke formula yang ada di sini. Ini seperti ini. Ini sebetulnya kalau menggunakan formula yang sebelah kiri itu rada susah. Kita harus membuat tabelnya, masuk tabelnya. Lebih baik mungkin menggunakan cara yang di sini ya, yang kedua ya. Ini kalau yang kedua, ini rata-rata Y ini dikuadratkan. Berarti ini rata-rata YI ini dikuadratkan 13,26 sama 14,04 dan seterusnya. Tapi ini beda, bukan dijumlahkan dulu. Tapi rata-rata ini dikuadratkan langsung. Hasil kuadrat ini baru dijumlahkan. Beda dengan yang tadi ya, beda dengan perhitungan untuk nilai T yang tadi. Oke, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Ini faktor koreksi dikalikan dengan V kali S ya. V-nya di sini kalau kita lihat ini 24. SY kuadratnya ini sudah dihitung 2,36. Baik, ini untuk S0-nya ini kita langsung saja hitung, kita dapat 7,533. Ini S0-nya. Setelah kita dapatkan nilai S0-nya, kita tinggal masukkan ke sini. Ini nilai V dibagi 2 kali V kurangi 2, ini sudah saya hitung langsung. V itu 3,14 ya, 3,14, Anda hitung aja langsung. Ini hasilnya 1,376 ya. Dikali benol maksimumnya itu 127, dibagi dengan 7,533. Ini hasilnya didapat 23,24. Ini adalah nilai lambda. Nilai lambda ya. Nilai lambda ini harus kita bandingkan dengan nilai C square ya, Chi square. Nah, bagaimana untuk mencari Chi square ya, atau Chi square yang tadi ya, Chi square. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita harus mencari, untuk mencari nilai Chi square, kita harus tahu derajat bebasnya dulu ya, derajat bebas. Karena untuk mencari nilai Chi square di sini 11,07, kita harus mencari derajat bebasnya untuk Chi square ini. Derajat bebas untuk Chi square ini kita hitung dengan menggunakan formula ini, G dibagi V kurangi 2. G tadi masih ingat Anda, ini ada 6 buah, dibagi dengan V kurangi 2. Kita dapat 5,256. Ini derajat bebasnya. Kemudian kita cari tabel di Chi square, ini Anda bisa menggunakan Microsoft Excel ya, untuk mencari nilai Chi square ini dengan derajat bebas 0,05, ternyata 0,05 dan derajat bebas itu 5,256 ya, sama dengan itu 11,07. Nah, setelah kita dapatkan ini nilai Chi square ini 11,07, kemudian kita bandingkan dengan nilai lambda 23,24. Nah, kalau kita perhatikan 23 dengan 11 itu lebih besar daripada 23. Dengan demikian berarti benol yang tadi, benol maksimum yang memisahkan antara gugus pertama dengan gugus yang kedua itu signifikan. Artinya terdapat perbedaan. Betul, kedua gugus tersebut berbeda. Tadi untuk benol maksimum didapatkan pada gugus seperti ini. Gugus 5364 lawan 21 di sini ya. Lawan 21 di sini. Berarti gugus ini jelas dikatakan berbeda dengan gugus yang ini. Jadi kalau ini diberi A, ini B, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita buat dendogramnya, ini dendrogram kita buat dari 536421, lambdanya tadi 23 di sini. Ternyata lambdanya setelah dibandingkan dengan nilai Chi square, ini
lebih besar nilai lambdanya sehingga itu dikatakan berbeda, maka saya kasih tanda bintang di sini, signifikan di sini ya, berbeda. Dan ini jelas, jadi dua grup. Ada grup yang pertama 5364 lawan grup yang kedua 21. Nah, apakah sampai di sini selesai? Ini A, ini B, itu belum selesai ya. Nah, kita nanti harus melihat lagi di antara 5364 itu apakah sama semua atau berbeda. Jadi nanti kita harus membandingkan di sini. 5 lawan 364. Kemudian nanti ada lagi 53 lawan 64. Kemudian nanti ada lagi yang terakhir 536 lawan 4. Sama seperti sebelumnya. Hanya saja di sini yang dibandingkan tuh hanya 1 2 3 4. G-nya tuh hanya 4 buah di sini ya. Hanya 4 buah. Kalau di sini sebelumnya G-nya tuh ada 6 ya, ada 6. Demikian pula dengan di sini ya. Berarti di sini 21. Ini kita nggak tahu apakah 2 dengan 1 itu sama atau berbeda. Cuman kalau secara umum 21 itu satu grup. Dan 5364 itu grup yang berbeda. Ini kalau dilihat secara umum 5364 itu grup yang pertama, ini grup yang kedua. Tapi kalau kita rinci lagi, dig lagi ke dalam 5364 kita nggak tahu nih 5364 itu sama semua atau berbeda. 21 itu sama semua atau berbeda. Makanya kita harus melakukan lagi pengulangan seperti yang tadi ya. Kita sekarang masuk ke sini. Kita bandingkan lagi seperti sebelumnya. Setelah beres ini kita lanjutkan ke sini ya. Ini lumayan iterasinya ya, lumayan ya, berulang-ulang kalau diuji juga Scott-Knott. Nah, berarti tugas kita sekarang kita harus melihat apakah 5364 itu berasal dari satu grup yang sama atau sebetulnya di sini ini ada perbedaan di sini ya, ada lagi grup-grup kecil yang lainnya gitu ya. Nah, untuk menentukan hal tersebut kita harus melakukan pengujian kembali ya, pengujian kembali. Di sini 5364 kita pisahkan, di sini 5364 ini kita nggak tahu, kita harus mencari nilai lambda gitu, nilai B0 maksimum. Di 21 juga kita harus mencari nilai B0 maksimum. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk 5364 di sini ya, ini B0 yang pertama 5 sama seperti tadi ya, 5 lawan 364. Kemudian 53 lawan 64 dan 536 lawan 4. Ada 3 kali perhitungan di sini untuk mencari nilai B0-nya. Yang mana nanti B0 maksimumnya untuk mendapatkan nilai lambda ini. Nilai lambda ini dibandingkan lagi nanti dengan nilai C square. Square-nya yang lain ya. Karena di sana derajat bebasnya itu sudah berbeda lagi. Karena G-nya yang tadi itu G-nya 6, Anda masih ingat di sini. Di sini G-nya itu hanya 4. Dan G yang di sini itu hanya 2. Ini pasti C square-nya, nilai C square-nya berbeda. Dan untuk yang di sini, ini kebetulan hanya 1 kali. 2 lawan 1, sudah tidak ada kemungkinan yang lain ya. Jadi kalau di sini ada 3 B0, kalau di sini hanya 1 B0 gitu ya. Oke, berarti kita masuk ke cabang sebelah kiri dulu misalnya 5364. Kita lihat 5364 di pengujian untuk kubus 5364. Ya, B0-nya kita hitung. Ini 15,14. B02-nya ini 28, B03-nya itu 14,43. Ini Anda perhatikan di sini ya. Untuk faktor koreksi itu berbeda sekarang. Faktor koreksi. Karena di sini hanya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Hanya 4 di sini ya. 13,26 sampai 19,92. Ini faktor koreksinya. Dihitung dulu sama Anda. Setelah itu faktor koreksi, baru Anda hitung nilai B0-nya. Oke, saya asumsikan Anda sudah bisa di sini untuk menghitung B0. Kita dapatkan B0 maksimum 28,73. Nah, setelah dapat nilai B0, ini 28,73, kita hitung nilai lambda. Untuk mendapatkan nilai lambda, kita perlu parameter ini tadi ya, parameter. V ini masih tetap 24, R itu sama dengan 5, SY itu ya, masih tetap di sini 2,36, sama seperti yang tadi ya. Yang berbeda di sini itu nilai G-nya. G-nya sekarang 4, bukan 6. Karena di sini ada 4 buah grupnya. Kemudian B0 maksimum tadi sudah kita dapatkan, B0 maksimumnya 28,73 di sini. Kemudian faktor koreksinya itu tadi sudah kita hitung 1106 ya. 1106. Kita cari dulu nilai S0-nya. S0-nya kita dapatkan 3,108. Kemudian kita masukkan ke sini, ke formula untuk menghitung nilai lambda. Dimasukkan angka-angka yang ada di sini, kita dapatkan 12,72. Nah, itu nilai lambda untuk 5364 ya, di mana 5364 ini B0 maksimumnya
didapatkan pada perbandingan ini ya, 53 lawan 64 di sini ya. Jadi ada dua grup 53 dan grup 64. Oke, ini nilai lambdanya 12,72. Kita cari nilai chi-square-nya di sini ya, nilai chi-square-nya. Chi-square-nya derajat bebasnya ini sudah berbeda lagi ya. Kalau yang tadi G-nya itu 6, di sini karena hanya 4 grupnya di sini kita bandingkan. Ini 4. Formulanya masih sama, hanya angkanya aja yang berbeda. Ini derajat bebasnya 3,504. Dan setelah kita cari dengan menggunakan tabel chi-square di sini, Anda bisa menggunakan Microsoft Excel untuk mencari nilai chi-square ya, atau Anda bisa menggunakan tabel yang terdapat di buku-buku statistik atau perancangan percobaan ya, di bagian belakang di sini di lampiran. Itu nilainya 7,815. Nilai lambda tadi 12. Jelas 12 itu lebih tinggi dibanding dengan 7,8. Dengan demikian jelas di sini ya, ini signifikan. Jadi grup 53 itu berbeda dengan 64. Nah, kalau kita perhatikan berarti sekarang sudah ada berapa grup ya? Ada 1, ada 2, ada 3. Ini ya. Jadi kalau kita beri notasi, ini grup yang pertama A, grup yang kedua B, grup yang ketiga C, seperti itu. Apakah seperti itu? Sudah selesai? Ini belum selesai. Karena kita nggak tahu juga ini, 5 dengan 3 sama atau enggak? Kan dengan 4 itu sama enggak? Kita harus mencari lagi nilai lambdanya. 2 dengan 1 itu belum. Saya selesaikan dulu sebelah kiri ya, sebelum masuk ke 21. Sekarang saya ingin membandingkan dulu 5 dengan 3, bagaimana kira-kira ya? 6 dengan 4 itu bagaimana? Oke, 53 misalnya. Ini oke, 5 dengan 3, ini nilai lambdanya berapa? Oke, saya asumsikan Anda sudah tahu cara menghitungnya ya. Untuk menghitung 5 dengan 3, B0-nya itu berapa? Dan chi-square-nya itu cara penghitungnya Anda pun sudah tahu ya. Untuk 53 di sini ya, 53 ini kita perhatikan di sini lambdanya Anda hitung sendiri nanti ya. B0 maksimumnya 0,95, lambdanya 0,59, derajat bebas chi-square-nya 1,752 dan chi-square-nya 3,8. Lambda dengan ini coba kita bandingkan. Karena nilai lambda ini 0,592 lebih kecil dibanding dengan 3,8, berarti kedua perlakuan ini grup ini ya, 3,13 dengan 3,4 itu tidak berbeda ini, dianggap sama. Berarti 53 ini homogen. Ini tidak ada perbedaan katanya 5 dengan 3. Coba kita lihat 6 dengan 4. 6 dengan 4. Nilai lambdanya 0,46, nilai chi-square-nya 3,8. Berarti ini dengan ini tidak berbeda karena lebih kecil ya. Ini pun homogen. Ya, berarti ini sudah selesai, Tidak ini lagi ya, tidak dipisah menjadi 5 dan 3, tapi 5 3 itu satu kesatuan. Berarti ini A, ini B ya. Ini kemungkinan C. Tapi apakah di sini 2 dengan 1 sama atau tidak? Saya kurang tahu. Nah, di sini berarti harus hitung 2 dengan 1. Kira-kira sama atau enggak ya? Coba kita lihat di ini 2 dengan 1. Nilai lambdanya ini 6,13. Nilai chi-square-nya ini 3,8. Jelas nilai lambda ini lebih tinggi dibanding dengan 3,8. Dengan demikian 2 dengan 1 itu ya, itu berbeda. Makanya di sini kita lihat 2 dengan 1 itu berbeda. Lambdanya ini seperti ini. Sehingga yang terakhir ini sudah selesai, 2 sudah ya, ini sudah satu buah, ini pun sudah satu buah. Berarti yang terakhir kita mendapatkan seperti ini, ada berapa grup? Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Dan kalau kita kasih notasi ini A, B, C ya. Baik, ini ya, ringkasan analisis dan diagramnya seperti ini. Dari yang pertama ini 53641, kemudian kita cari lagi terus. Nah, terakhir kita barusan dapatnya seperti ini 536421 A B C D. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini dan kita kembalikan lagi ke sini, ini kita dapatkan notasi seperti ini. Ini A, ini B, ini C, ini D ya. Ada 4 grup ya, 4 grup. Nah, itu ya cara perhitungan perbandingan rata-rata dengan menggunakan uji gugus Scott-Roth ya. Sebetulnya kalau misalnya Anda sudah paham di konsep yang awal ya, itu tidak akan terlalu kesulitan. Di sini hanya perbedaan formulanya di sini. Jadi prinsipnya di sini, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini perbedaannya. Ini tidak akan ada notasi AB misalnya.
Ini notasinya itu tunggal sih. A, ini B, ini C, ini D ya. Jadi tidak ada grup yang masuk ke sini juga masuk ke sini, misalnya jadi B, C, enggak ada. Seperti itu. Makanya kalau kita perhatikan di sini untuk Scott note, ini satu buah A, B, C, D. Yang lain ada yang seperti ini, ada A, B, ada B, C, B, C, D, dan seterusnya. Nah, makanya kalau misalnya di pemulihan, di mana yang akan kita bandingkan itu ratusan buah, ini digunakan uji Scott note ini ya, untuk perbandingan nilai rata-rata buahnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya tentang penggunaan uji Scott note. Pak mau nanya, Ya, sebenarnya. kalau untuk penggunaannya ini kayak dikhususkan untuk kayak data yang seperti apa nggak, atau sama aja kayak misalkan untuk LSD atau untuk kayak gitu Pak? Ya, sama sih sebetulnya ya. Jadi contohnya yang kemarin kan ada 16 skripsan ya yang kita bandingkan. Mungkin ada dosen yang merekomendasikan, oh ini pakai Scott-nya coba katanya gitu ya. Iya, soalnya mungkin dia pengen tugas itu maksudnya begini. Kalau misalnya grup ini tidak itu sama atau berbeda, sudah aja seperti itu ya. Tidak sampai seperti ini misalnya. Tapi kalau misalnya di notasi-notasi yang lain kan ada AB misalnya. Berarti si rata-rata ini tidak berbeda dengan yang di bawahnya, juga tidak berbeda dengan yang di atas ya. Jadi seperti tidak konsisten dia dengan yang bawah tidak sama, tidak berbeda, dengan yang atas pun tidak berbeda ya. Tapi kalau di Scott Note, nah, itu harus memutuskan salah satu. Dia mau masuk ke grup 1 atau mau masuk ke grup 2 ya, seperti itu. Makanya kadang-kadang untuk di pemulihan ya, di pemulihan banyak yang menggunakan uji gugus Scott Note, meskipun sebetulnya ini tidak direkomendasikan untuk menggunakan uji Scott Note ya. Di SPSS sebetulnya nggak ada Scott Note ya. Kemudian di aplikasi-aplikasi yang lain pun tidak ada ya Scott Note. Itu mungkin uji Scott Note tuh hanya di aplikasi-aplikasi atau itu tertentu, atau misalnya makro atau program-program yang disematkan sebagai plugin misalnya sebagai modul tambahan ya. Tapi kalau misalnya di software resmi itu ya saya lihat memang tidak ada ya uji Scott Note. Karena kalau saya baca memang uji Scott Note ini sebetulnya tidak terlalu direkomendasikan ya untuk uji itu. Tapi untuk pemulihan mungkin di mana akan dibandingkan itu puluhan atau ratusan kadang-kadang ya, dan untuk membagi-bagi gugus klaster-klaster gugus pertama, gugus kedua, gugus ketiga, dan seterusnya itu banyak yang menggunakan uji Scott Note. Tapi untuk yang sebelumnya seperti pada contoh ini ya saya tidak pernah merekomendasikan Scott Note. Saya lebih merekomendasikan sebetulnya uji ya, untuk contoh-contoh data yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Itu Satria. Baik Pak, terima kasih. Baik, yang lainnya silakan. Adinda gimana Adinda? Tidak ada Pak. Ya, Aisyah gimana Aisyah? Dapat? Ya, Aisyah tidak ada. Dapat gimana? Cukup Pak. Dominic? Gimana Dominic? Sarah gimana Sarah? Sarah Adiba? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Oke, Sarah Nadia? Tidak ada Pak. Sarah Rahmat gimana? Sarah Rahmat? Tidak ada, Pak. Sarah gimana? Tidak ada, Pak. Ifta? Gimana Ifta Ustaz? Tidak ada, Pak. Oke, Ingat gimana Ingat? Mau nanya, Pak. Ya, silakan Ingat. Kalau misalkan mau dianalisis itu, datanya itu harus diurutin berdasarkan dari yang terkecil, atau kalau misalkan nggak diurutin nggak apa-apa? Oh, harus diurutkan ya. Kalau di perhitungan manual ya, di Scott Note juga barusan harus diurutkan ya.
Jadi grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 itu sebelum kita hitung nilai generalnya itu yang pertama itu harus kita urutkan dari nilai kecil ke besar atau dari nilai besar ke kecil, nggak masalah itu ya. Jadi langkah pertama itu harus diurutkan kalau untuk perhitungan manual. Kalau misalnya perhitungan dengan menggunakan software, sebetulnya software sendiri yang mengurutkan apa nilai rata-ratanya. Jadi intinya tetap harus diurutkan dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Itu ini. Iya, makasih Pak. Ya. Kiki gimana Kiki? Tidak ada, Pak. Ya. Menurut Suciati gimana? Gimana dong? Aman, Pak. Sinyalnya jelek ya? Tidak ada ya? Untuk absen itu hari ini tidak usah ya, karena itu sudah saya masukkan ke hari Selasa ya. Mudah-mudahan hari Selasa Anda isi absen kan ya. Kalau misalnya yang belum isi absen hari Selasa ya silahkan diisi saja. Karena sebetulnya hanya pengganti hari Selasa. Sebetulnya tambahan saja sebetulnya ini, bukan pengganti ya. Kalau misalnya pengganti berarti harus absen lagi, karena absennya waktu itu sudah hari Selasa tapi materinya belum. Jadi ini untuk penjelasan sekarang, pembahasan sekarang sebetulnya ya tidak perlu absen ya. Saya kira itu Satria. Baik Kiki gimana? Kiki? Osi gimana Osi? Ada pertanyaan? Rafika, gimana Rafika? Tidak ada, Pak. Oke, Rahmalia bagaimana? Tidak ada Pak. Ratu? Tidak ada Pak. Salwa? Tidak ada, Pak. Tri, gimana? Tidak ada, Pak. Yasa, Sabila. Tidak ada. Yasa gimana? Yasa Sabila? Tidak ada Pak. Tidak ada. Nah, sekarang saya balik bertanya ya. Tadi kan ada nilai chi-square ya, nilai chi-square di perhitungan tadi. Untuk mendapatkan nilai chi-square di sini, ini nilainya 11,07. Ini cara mencarinya ini Anda bisa menggunakan tabel. Kira-kira Anda sudah bisa atau perlu saya jelaskan nih untuk mencari nilai chi-square? Gimana nih, Satria, perwakilannya? Mungkin boleh dijelasin, Pak. Kayaknya ada yang belum ngerti juga. Oke. Kita gunakan tools Microsoft Office kemudian ya, Microsoft Excel yang sering kita gunakan bagaimana cara mencari nilai chi-square-nya ya dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik ini ya, sudah saya pindah dulu ke aplikasi yang lain. So, baik, mudah-mudahan kelihatan di sini ya untuk Microsoft Excel. Coba kalau kita perhatikan di sini. Ini nilai chi-square. Ini gimana profil aja? Satria gimana kelihatan ini? Microsoft Kelihatan, Excel? Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, untuk mencari nilai chi-square di sini ya, kita kan harus tahu dulu derajat bebasnya berapa. Di sini 5,256. Alfanya 0,05. Untuk mencari nilai chi-square, di sini kita tinggal menggunakan formula. Bisa juga sebetulnya lupa sudah ya, chi-square. Nah, ini chi-square inverse apa distribusi? Coba yang inverse. Ini probability, derajat probability-nya berapa, derajat bebasnya. Ini kita hitung. Saya menggunakan tanda titik ya, bukan koma. 0,05. Probability-nya di sini derajat bebasnya itu 5,256. Ini berbeda dengan di sini ya, chi-square inverse. Nah,
Kalau kita perhatikan di sini, ini kalau kita perhatikan nih, untuk mencari nilai ini ternyata di sini bukan taraf nyata. Ini kalau di Excel ya, yang digunakan tuh taraf kepercayaannya nih 0,95 ya, 0,95 bukan 0,05 ya. Ini kan di sini 0,05, tapi kalau dengan menggunakan Microsoft Excel ini 0,95 ini nilainya itu tadi 11,07 sama ya, 11,07. Jadi di sini yang dilihat tuh nilai probability-nya, ya ini tergantung software masing-masing. Cuman kalau di sini 0,05, ini berarti taraf nyata ya. Yang dimasukkan ke sini probability di sini. Ini probability-nya, ini probability yang digunakan di sini 0,95-nya di sini. Kemudian derajat bebasnya ini 5,26 tadi diperhitungkan dari sini ya, 5,26. Ini banyak juga, Anda tinggal explore saja mungkin ya, nanti input, nggak tahu juga kalau misalnya ini ini probability 0,05, soalnya kalau dulu 5,256. Nah, ini ternyata begini ya, ada dua formula di sini. Dua formula, kalau misalnya Anda lihat di sini ya, sebentar. Ini saya tampilkan formulanya di sini ya. Ini angkanya sama ya, angkanya sama. Menggunakan formula yang sedikit berbeda, tapi juga. Nah di sini lihat ini. Kalau chi-square inverse Anda menggunakan yang ini, chi-square inverse, yang dimasukkan tuh taraf kepercayaannya di sini ya 0,95. Derajat bebas sama 5,256. Tapi kalau misalnya menggunakan formula yang kedua, sini ya, chi-square inverse, di sini ada RT di sini. Kurang tahu harus yang juga ya. Soalnya kalau di Excel yang dulu, yang dimasukkan tuh sebetulnya 0,05. Tapi untuk yang sekarang, saya menggunakan Microsoft Office 365 ya, 365. Di sini formulanya seperti ini, chi-square inverse ada .rt ini ya. Ini 0,05,5,26. Ini derajat bebas, ini nilai taraf nyatanya. Tapi kalau menggunakannya di atas, ini yang digunakan ini taraf kepercayaan, bukan taraf nyata ya. Itu kalau misalnya menggunakan Microsoft Excel. Ini juga sebetulnya Anda kalau misalnya mau mencari nilai F hitung, ini di Microsoft Excel sebetulnya kita bisa juga menggunakan F inverse di sini. F inverse di sini misalnya 0,05, derajat bebasnya misalnya 5, derajat bebas yang keduanya misalnya 18. Ini F tabelnya berapa di sini ya. Ini kalau kita perhatikan ini nilainya 2,77. Anda untuk mencari nilai F inverse di tabel analisis ragam ya, Anda bisa menggunakan Microsoft Excel juga sebetulnya dengan menggunakan ini. Silakanlah nanti ya di googling, saya kira mungkin banyak referensi bagaimana cara mencari nilai tabel tertentu dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya. Baik, kira-kira sudah jelas untuk mencari nilai chi-square-nya? Sudah, Pak. Ya. Kalau menggunakan tabel, kebetulan saya tidak punya contohnya ya. Ya, sekarang kan aplikasi Microsoft Excel hampir semua orang mungkin punya. Anda bisa mencarinya langsung ya dengan menggunakan Microsoft Excel atau dengan menggunakan kalau misalnya secara online Microsoft Office juga bisa, Google juga bisa, Google Sheet mungkin ya, atau misalnya aplikasi basis Android juga mungkin bisa ya digunakan untuk mencari nilai chi-square ya. Yang penting kan kita paham ya, bagaimana cara penggunaan prinsip dasar antara lambda dengan chi-square ya, untuk mencari nilai apa ya, gugus tadi ya di Scott Market. Baik, ada pertanyaan? Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan kembali? Baik, saya kira mungkin mudah-mudahan ya apa yang sudah kita diskusikan tadi, sudah kita bahas tadi, sudah cukup buat Anda. Sehingga saya mengasumsikan nanti kalau misalnya ada contoh kasus, Anda
bisa melakukan pengujian baik dengan menggunakan POSOK yang sudah kita bahas sebelumnya atau dengan menggunakan uji Ibus Kotnot ini ya, tergantung menggunakan kalau yang tadi institusi mungkin dosen pembimbing Anda merekomendasikan silakan Anda gunakan uji Ibus Kotnot karena uji Ibus Kotnot itu tidak ada di aplikasi-aplikasi yang resmi seperti SPSS. Mungkin Anda bisa mencari aplikasi-aplikasi lain ya, yang dibuat oleh orang-orang atau misalnya sebagai plugin ya, sebagai plugin, atau Anda melakukan perhitungan secara manual. Tapi nanti untuk ujian itu jelas Anda harus bisa melakukan uji Kotnot ya secara manual, tidak dengan menggunakan bantuan program. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam.